Oke, baik. Saya akan tunjukkan ya Bang ya. Bagaimana siksaan orang yang meninggalkan sholat. Baik. Saya balikkan Bang. Saya balikkan. 15 siksaan meninggalkan sholat 5 waktu. Sumber Muslim ya. Saya akan tunjukkan. Perhatikan. Apa? Seorang ibu tua yang semasa hidupnya tidak pernah menjalankan sholat, lalu diingatkan oleh anak keluarganya, sesekali dia menjawab bla bla bla. Apa katanya? Perhatikan. Apakah siksa-siksa dicabut keberkahan umurnya, dihilangkan tanda-tanda kesalihan, segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala, doanya tidak akan dikabulkan, tidak akan mendapatkan bagian, dan seterusnya. 3 siksaannya: meninggal, mati dalam kondisi terhina, mati dalam kondisi lapar, mati dalam kondisi haus, apalagi diminumkan suatu lautan pun tidak mungkin dapat menghangatkan dahaganya. Siksa kuburnya apa? Kubur menyempit sehingga tulang-tulang rusuknya saling bersimpangan. Ruang kubur dipenuhi api. Wah, macam udah pernah ke kuburan aja. Terus alam kuburnya akan ditemani ular. Waduh, ada ular tuh Bang. Ular. 3 siksaan. Hisab yang berat, dimasukkan ke dalam neraka. Tuh, banyak tuh siksaannya. Jadi Bang, Anda ini sebenarnya Bang sudah ditakut-takutin Bang. Coba sekarang saya tanya Anda Bang, mana yang lebih penting Bang? Melakukan gerakan-gerakan begini, atau Anda melakukan perbuatan yang nyata? Misalnya Bang, misalnya Anda tidak mencuri, tidak bersaksi dusta tentang sesamamu, menghormati orang tua. Coba mana yang lebih penting, gini-gini atau ya, melakukan dua-duanya itu? penting. Dua-duanya penting loh Bang. Oke. Sekarang misalnya nih, kalau Anda belajar kekristenan ya Bang ya, ibadah yang sejati itu Bang, makanya arti ibadah itu dari kata abdu. Abada, artinya penghambaan. Makanya dalam bahasa Indonesia ada istilah abdi kan? Abdi itu artinya hamba. Nah, sebenarnya Bang, ibadah itu pengertiannya adalah penghambaan diri, bukan ritualisme. Untuk apa Bang begini, terus habis itu korupsi? Untuk apa? Makanya Bang, gini Bang, makanya Kristen. Itu namanya hablu minallah, hablu minanas. Hubunganku dengan Allah, hubunganku dengan sesama. Hubungan kita dengan Tuhan bukan dengan cara melakukan gerakan badan. Di dalam kekristenan Bang, hubungan dengan Tuhan itu dikoneksikan dengan yang namanya Roh Kudus. Makanya iya, makanya kita kan membandingkan Islam dan Kristen Bang. Kalau hubungan dengan Allah di dalam Islam itu bukan dengan roh Tuhan yang tinggal di hati seseorang, tetapi gerakan badan. Contohnya begini. Contohnya, perhatikan ya Bang ya. Inilah gerakan-gerakan yang harus Anda lakukan supaya kalian terhubung dengan Allah. Nih. Apa manfaatnya gerakan-gerakan seperti ini Bang? Nih, misalnya saya balikan kamera saya Bang ya. Nih. Saya tunjuk dulu. Coba Bang, apa manfaat daripada gerakan begini? Apa manfaat daripada gerakan begini? Biar ngapa kalau begini coba? Manfaatnya apa? Ya itu dari aku lahir udah diajari seperti itu kok Bang. Iya, manfaat Bang, manfaat. Manfaatnya apa? Bagi orang lain gini, misalnya ada tetangga, gini Bang. Misalnya tetangga Anda lapar. Tetangga Anda tidak punya makanan. Kalau Anda begini-begini, kira-kira manfaat dan gunanya bagi tetangga Anda apa? Apa? Kalau sholat, itu manfaatnya pertama buat diri saya dulu. Apa manfaatnya buat diri Anda? Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan Anda begini,
Dengan Anda begini, Anda dekat dengan Allah. Semua itu ada tata caranya, Bang. Semua itu ada aturannya. Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya. Sebentar. Kalau begini akan membuat Anda dekat dengan Allah. Ya. Oke. Kalau misalnya begini, apakah tidak membuat Anda dekat dengan Allah? Ketika Anda begini. Coba dari mana logikanya kalau gini jadi dekat sama Allah, kalau begini nggak dekat sama Allah? Logikanya gimana? Coba saya pusing saya mikirnya. Coba. Gimana mikirnya itu coba? Kamu belah pusing, kamu kan belum paham.